Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Sofira Sabna. Saya siswi 1 Lembata. Saya kelas 11 MIA 1. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang penyakit tuberkulosis atau bahasa keren sekarang yang disebut dengan TBC. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kira-kira teman-teman di sini sudah pernah mendengar atau sudah pernah mengetahui apa itu TBC? Jadi teman-teman belum tahu. Penyakit tuberkulosis atau bahasa keren sekarang yang disebut dengan TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, teman-teman, bentuknya seperti ini. Berwarna merah, ada kebiru-biruan batang berwarna merah. Bakteri Mycobacterium tuberculosis ini, teman-teman, tidak bisa dilihat oleh kasat mata karena ukurannya sangat kecil, sehingga kita harus bantu dengan mikroskop. Teman-teman IPA mungkin sudah pernah tahu bentuk mikroskop itu seperti apa? Ini bentuknya, teman-teman. Teman-teman, penyakit tuberkulosis ini, teman-teman, bukan merupakan penyakit keturunan, kutukan, ataupun guna-guna. Penyakit tuberkulosis ini merupakan penyakit menular yang sekarang masih terjadi masalah besar kesehatan di lingkungan masyarakat kita, teman-teman. Penyakit tuberkulosis ini ditularkan melalui seputum atau yang disebut dengan dahak. Penyakit tuberkulosis ini, teman-teman, dia biasanya menyerang paru-paru. Tetapi dia tidak hanya menyerang paru-paru saja, dia bisa juga menyerang organ tubuh lainnya seperti selaput otak, kulit, tulang, usus, dan organ lainnya. Tuberkulosis atau yang disingkat dengan TB ini, teman-teman, diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu TB paru, dan yang kedua adalah TB ekstra. Yang dimaksud dengan TB paru, teman-teman, adalah TB yang menyerang organ paru. Sedangkan TB ekstra yaitu TB yang menyerang organ tubuh lainnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu selaput otak, kulit, tulang, usus, dan organ lainnya. Terus ada tanda-tanda dan gejala TBC, teman-teman. Yang pertama yaitu batuk berdahak. Batuk berdahak ini kurang lebih selama 2-3 minggu. Terus ada batuk berdarah. Yang dimaksud dengan batuk berdarah adalah batuk yang di dalamnya terdapat dahak bercampur dengan darah. Yang ketiga yaitu demam, teman-teman. Biasanya penderita TBC ini tanda dan gejala itu adalah demam, disertai dengan keringat malam tanpa aktivitas. Jadi teman-teman ketika malam hari tanpa aktivitas tiba-tiba badannya keringat semuanya, itu termasuk tanda-tanda dan gejala TBC. Terus sesak nafas, teman-teman. Sesak nafas itu terjadi akibat luasnya kerusakan jaringan pada paru-paru. Terus nyeri di dada. Terus teman-teman merasa, oh dada kenapa sakit? Nah itu karena itu salah satu tanda-tanda gejala TBC juga. Terus hilangnya nafsu makan. Teman-teman merasa hilangnya nafsu makan sehingga menyebabkan berat badan itu turun tanpa penyebab yang jelas. Tiba-tiba teman-teman orang pergi timbang badan, terus teman-teman badan
turun tanpa penyebab yang teman-teman sendiri tidak tahu. Mungkin teman-teman sudah banyak makan, banyak istirahat, tetapi badan tidak naik-naik. Nah, itu salah satu tanda dari gejala TBC juga, teman-teman. Bagaimana proses penularan itu terjadi, teman-teman? Proses penularan TBC itu terjadi dimulai dari penderita TB ke kita yang sehat, teman-teman. Proses penularan itu terjadi apabila si penderita tuberkulosis atau TB ini berbicara, batuk, maka kuman yang berada dalam paru-paru akan keluar dan menyebar ke udara, teman-teman. Jika dia menyebar, maka kita yang berada di sekitarnya, apabila kita tidak menutup mulut kita, maka akan masuk ke dalam paru-paru kita juga. Maka dalam waktu 1 sampai 2 minggu, kita juga akan menunjukkan tanda-tanda gejala TBC. Ada juga proses pencegahannya. Supaya teman-teman dorang tidak terkena penyakit TBC ini, baiknya teman-teman penderita TBC ini, cara untuk mencegahnya itu dimulai dari penderita, ya teman-teman. Penderita TBC seharusnya menjaga etika dalam batuk. Teman-teman di sini ada yang tahu etika dalam batuk itu seperti apa? Ya, teman-teman tidak tahu ya. Jadi saya akan menyampaikan etika dalam batuk itu, yaitu apabila kita batuk, kita harus menutup dengan menggunakan lengan, teman-teman. Dengan cara yaitu begini. Etika dalam batuk, menutup. Terus kita harus membuang dahak, tidak boleh sembarang tempat, teman-teman. Karena dahak itu kan dari bakteri, dia akan menyebar ke dahak yang akan membuat orang di sekitar kita juga akan terkena. Terus apabila batuk, apabila keluarkan dahak, sebaiknya ditampung di botol yang tertutup yang di dalamnya sudah terdapat larutan antiseptik. Dan apabila dahak yang kita tampung itu penuh, sebaiknya kita buang ke lubang WC atau ditimbun di tanah yang jauh dari keramaian masyarakat. Itu mencegah yang dimulai dari penderita TB, teman-teman. Terus kalau untuk kita yang sehat, untuk mencegah agar tidak terkena TB ini, yaitu dengan cara menjalankan pola hidup sehat. Teman-teman tahu pola hidup sehat itu seperti apa? Pola hidup sehat itu yaitu pada pagi atau sore hari sebaiknya kita membuka kaca dan jendela agar mendapatkan udara yang cukup. Terus kita harus sering menjemur kasur, teman-teman, agar tidak lembab. Karena bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dia akan berkembang biak dan memperbanyak diri di tempat-tempat yang lembab. Jadi teman-teman harus sering menjemur kasur agar tidak terjangkit virus tuberkulosis ini. Terus teman-teman dorang harus makan makanan yang bergizi seimbang. Ya kita harus makan sayur-sayuran, buah-buahan. Jangan hanya mengkonsumsi mie saja. Kan kebanyakan teman-teman orang sebelum ke sekolah makan yang saja, makan mie, makan pisang rokok. Itu tidak boleh, teman-teman. Karena kita ini generasi milenial. Masa depan kita masih panjang ke depannya. Kalau bukan kita yang memimpin negara ini, terus siapa lagi? Kalau bukan sekarang, terus kapan lagi, teman-teman? Jadi, mulai dari sekarang kita harus menggunakan pola hidup sehat. Teman-teman, kita harus istirahat yang cukup dan tidak boleh tidur larut malam. Biasanya teman-teman di sini biasa main gadget, FB, internetan sampai tengah malam. Itu tidak boleh lagi, teman-teman. Karena itu salah satu untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apabila daya tahan tubuh kita menurun, maka bakteri Mycobacterium tuberculosis ini akan dengan gampang memasuki tubuh kita. Dan apabila daya tahan tubuh kita kuat, sebesar apapun bakteri itu masuk, tidak akan bisa untuk membuat kita penyakit TBC. Terus pengobatannya ini dilakukan 2 tahap, teman-teman. Yang pertama yaitu selama 2 bulan.
Obatnya seperti ini. Ini teman-teman, ini untuk pengobatan tuberkulosis. Tahap pertama yaitu selama 2 bulan berwarna merah. Jadi teman-teman bisa lihat semuanya. Terus tahap lanjutannya selama 4 bulan. Ini teman-teman bentuk obatnya berwarna kuning. Untuk itu teman-teman, selepas pulang dari sini, apabila teman jumpa di lingkungan masyarakat, keluarga, bapak, mama, adik, kakak, teman di lingkungan masyarakat, apabila sudah menunjukkan tanda-tanda gejala yang sudah saya sebutkan tadi, sebaiknya agar segera dibawa ke fasilitas terdekat teman-teman, agar di sana bisa ditangani lebih lanjut, karena penyakit ini merupakan penyakit menular. Kalau teman-teman biarkan, itu akan terkena di lingkungan sekitarnya lagi. Ini merupakan masalah kesehatan di masyarakat teman-teman. Jadi, lebih baik itu kita mencegah daripada mengobati. Kalau sudah mengobati, teman-teman harus tutup biaya, harus jadi mending teman-teman lebih baiknya kita mencegah daripada kita mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walia Sasmita Paukuma. Saya siswa dari kelas 11 IPS 1. Pertanyaan yang saya akan berikan, bagaimana tanda dan gejala bagi orang yang menderita atau mengalami TBC? Menjawab pertanyaan dari teman Walia Sasmita. Tanda-tanda dan gejala penyakit TBC yang pertama yang sudah saya sebutkan yaitu batuk berdahak, kurang lebih selama 2-3 minggu. Terus batuk berdarah, yang dimaksud dengan batuk berdarah yaitu terdapat dahak yang bercampur dengan darah. Terus demam, terus keringat malam tanpa aktivitas. Jadi tiba-tiba keringat keluar tanpa ada aktivitas apapun, maka itu juga salah satu tanda dan gejala TBC. Terus nyeri di dada. Nyeri di dada itu terjadi akibat luasnya kerusakan jaringan pada paru-paru. Terus ada sesak nafas, terus ada hilangnya nafsu makan, terus penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Perkenalkan, nama saya Dahlan Al-Karim dari kelas 1. Saya ingin bertanya bahwa katanya virus TBC ini bisa menginfeksi dari satu orang ke orang lain. Maka pertanyaan saya di sini adalah bagaimana cara kuman ini atau TBC ini menular atau menjangkit ke penderita yang lain, orang yang lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Dahlan Abdul Karim. Sudah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa proses penularan TB itu terjadi dimulai dari penderita TB ke kita yang sehat. Proses penularan itu terjadi apabila si penderita TB batuk, berbicara, maka kuman yang berada dalam paru-paru si penderita TB akan menyebar ke udara, sehingga apabila kita, orang di sekitarnya yang berkontak langsung dengan dia, apabila kita tidak menggunakan penutup, maka kuman yang berada dalam penderita TB itu akan juga ikut masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi teman-teman, sebelum saya menutup kegiatan penyuluhan ini, saya mengajak teman-teman untuk semua membuat satu komitmen bahwa kita, keluarga besar Man Satu Lembata, saatnya bebas TB dimulai dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.